Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander yang tipe sport manual warna grey terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, langsung saja, inilah mobil Mitsubishi Expander tipe sport manual warna grey yang kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter dengan tingginya 1,73 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Expander sport manual warna grey ini memiliki panjang 4,475 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk Expander ini, maka idealnya untuk ukuran garasinya 5 x 2,5 meter. Nah, unit ini merupakan unit terbaru, bisa kita lihat baru diproduksi tanggal 30 April kemarin. Kita mulai dari bagian depan. Di sini terdapat logo Mitsubishi. Kemudian untuk tampilan grillnya kombinasi antara warna krom dan warna hitam. Untuk bagian atas di sini terdapat lampu LED position lamp. Ini fungsinya sebagai lampu senja untuk yang bagian atas ini. Lalu untuk lampu utama, Expander tipe sport ini sudah menggunakan lampu jenis LED baik lampu dekat maupun lampu jauh. Dan di bawahnya terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Dan di ujung bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya tipe Expander sport ini menggunakan fog lamp jenis bolam. Dan untuk tampilan front underguardnya di sini berwarna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Expander tipe sport manual warna grey. Secara sekilas warnanya cenderung gelap, hampir sama dengan warna hitam. Karena untuk warna grey-nya ini merupakan jenis grafit grey. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Di sini untuk jendelanya, les bagian atasnya sewarna bodi. Kemudian untuk pilar B-nya berwarna hitam. Dan untuk les bagian sampingnya berwarna krom. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya sewarna bodi, model tarik, dilengkapi dengan tombol keyless. Dari bagian handle pintu, lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya memiliki cover sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Dan dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini untuk velgnya menggunakan model dual tone berukuran 16 inci. Untuk modelnya sudah menggunakan model terbaru facelift. Nah, di sini untuk ban yang digunakan menggunakan profil ban merek Dunlop. Untuk profil bannya sendiri berukuran 205/55 R16. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian ban, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk set underguardnya berwarna silver. Mobil ini memiliki ground clearance 205 mm. Dari bagian bawah, kita lanjut lagi ke bagian atas. Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan kaca film merek ICU atau Konica Minolta. Dan untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Untuk tangki BBM ini memiliki kapasitas 45 liter. Dari bagian samping kita lanjutkan lagi ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang Expander sport manual warna grey. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk antena yang digunakan sudah menggunakan antena model Sharkfin atau seri hiu. Kemudian untuk bagian belakang terdapat roof spoiler dilengkapi dengan lampu rem atau head mount stop lamp. Untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger. Dan untuk bagian tengah di sini terdapat wiper. Lalu untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek ICU atau Konica Minolta. Untuk lampu belakangnya menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Dan untuk lampu mundurnya menggunakan lampu jenis LED. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian backdoor, bagian tengahnya terdapat logo Mitsubishi. Dan untuk fitur keselamatan, Expander tipe sport ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk sebelah kiri bawah terdapat emblem Expander dan untuk sebelah kanan terdapat emblem Sport. Serta untuk bagian bawah terdapat reflektor. Untuk reflektornya model horizontal. Dan untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Serta untuk rear underguardnya di sini berwarna silver. Lanjut ke bagian bawah. Untuk ban serepnya ada di bagian bawah berukuran full size. Untuk velgnya menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Expander tipe sport manual warna grey. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk handle pintu sisi pengemudi, di sini model tarik
sudah dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Mulai dari bagian atas di sini terdapat aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Lalu untuk bagian tengah terdapat aksen warna silver. Untuk power window-nya memiliki cover berwarna piano black. Kemudian di sini ada tombol window lock, sampingnya tombol central lock. Lalu untuk tombol power window-nya sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Dan di ujung bawah terdapat speaker utama, serta ini lokasi untuk speaker utamanya. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Di sini untuk pilar A-nya sudah terdapat speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Kemudian untuk bagian tengah ada kisi AC dengan les warna silver. Kemudian ada tombol info untuk pengaturan MID. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Di sebelah kanannya ada tombol pengaturan spion elektrik termasuk untuk foldingnya juga. Di bawah tombol untuk active stability control. Lalu ini laci penyimpanan bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin. Lalu untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Dan untuk tuas pembuka tangki BBM-nya terletak di sebelah bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Di sini terdapat indikator tachometer, lalu MID dan juga speedometer. Untuk bagian setir di sini terdapat logo Mitsubishi di bagian tengah. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Di sebelah kiri terdapat tombol untuk auto switch steering. Lalu untuk setirnya bagian bawah ini aksen piano black dan di atasnya menggunakan cover berwarna kulit. Di sebelah kiri tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan tuas untuk pengaturan lampu utama. Nah, untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur. Untuk pengaturannya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita untuk menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen terkoneksi dengan kamera belakang serta ada fitur smartphone connectivity juga. Di bawahnya ada 2 blok isi AC dan juga tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya ada pengaturan hembusan, kecepatan fan dan juga suhu AC. Lalu ini untuk rear defogger dan juga air circulator. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka dan juga laci penyimpanan tertutup. Lalu ada 1 buah power outlet. Lanjut lagi ke bagian transmisi. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Lalu ini ada handrem. Untuk handremnya model mechanical. Untuk slot kuncinya sudah slot kunci keyless. Kemudian di bagian tengah ini terdapat 2 buah cup bottle holder. Lalu ada konsol box. Untuk konsol boxnya sudah dilengkapi dengan power outlet di bagian bawah, lengkap dengan separator juga. Dari bagian konsol kita ke sisi penumpang depan. Untuk penumpang depan di sini sudah ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di bagian tengah di sini terdapat aksen warna silver dan kemudian untuk bagian bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka dan ada glove box. Untuk glove boxnya ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Untuk bagian bawah ada 1 buah apar, kemudian segitiga pengaman dan juga karpet. Untuk ini 2021 sekarang sudah dilengkapi dengan apar semua. Kemudian di sini ada manual book. Dan untuk sebelah kiri tampilannya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di atas terdapat assist remote retractable. Kemudian untuk sun visor-nya dilengkapi dengan cermin plus penutup. Lanjut ke bagian tengah, di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model standar. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan fabric berwarna hitam dengan aksen warna silver. Nah, di sini untuk bahan yang digunakan sendiri sangat tebal sehingga nyaman untuk digunakan. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Ini untuk fitur reclining, pengaturan sandaran, dan untuk bagian depan pengaturan untuk sliding atau maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior depan. Dari interior depan sekarang kita lanjut ke interior baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian atas terdapat aksen jahitan. Ini untuk menambah kesan elegan. Kemudian di sini untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Untuk bagian tengah terdapat aksen warna silver dan untuk power window-nya memiliki cover berwarna piano black, ada laci penyimpanan kecil. Nah, lanjut lagi di bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard.
Nah, di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower, lalu ada AC grip modality track di bagian samping, di bagian tengah terdapat lampu kabin. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama, kita mulai dari bagian belakang. Di sini ada seat back pocket. Di sini juga ada seat back pocket lagi. Untuk posisi lutut di sini saya memiliki tinggi 170 cm. Untuk posisi lututnya di sini masih sangat memadai. Nah, ini untuk posisi lutut standar. Kita coba majukan mentok. Nah, ketika majukan mentok, lututnya juga masih aman. Kita mundurkan lagi paling pol. Nah, ketika mundur paling pol bisa kita lihat untuk posisi lututnya sangat longgar. Bahkan untuk kaki saya ini bisa selonjor. Ininya untuk masalah legroom, baris kedua ini sangat memadai sekali untuk ukuran dewasa. Nah, di sini memiliki kapasitas 3 penumpang. Untuk posisi duduknya sendiri masih sangat longgar. Kemudian di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest dan juga 1 buah armrest. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Xpander Sport manual warna grey ini. Dari baris kedua sekarang kita menuju ke baris ketiga. Nah, kita ingin tahu seperti apa rasanya duduk di baris ketiga. Untuk baris ketiga ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Untuk interiornya juga berwarna hitam. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, seperti biasa kita tegakkan untuk sandaran baris keduanya ini. Di sini untuk baris kedua ketika sandarannya ditegakkan, bisa kita lihat untuk posisi lutut saya masih cukup memadai. Di sini antara lutut dengan sandaran masih ada jarak, tidak terlalu mepet. Kemudian untuk lebarnya juga sangat memadai untuk digunakan oleh 2 orang dewasa, cukup longgar. Kemudian untuk sebelah kiri di sini terdapat 1 buah cup bottle holder, di atasnya ada laci penyimpanan. Kemudian di sini ada AC grip modality track. Untuk bagian sebelah kanan juga sama, di sini ada AC grip modality track label. Kemudian ada 1 buah power outlet, ada laci penyimpanan, dan di bagian bawah terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris ketiga. Dari interior baris ketiga sekarang kita menuju ke baris paling belakang. Kita lihat bagasinya. Warna grey ini biasanya banyak dipilih oleh para konsumen yang ingin perawatannya mudah, karena memang warna grey-nya ini grey metalik sehingga tidak cepat terlihat kotor baik ketika musim hujan ataupun musim kemarau. Ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang tidak begitu menyukai warna hitam. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Di sini untuk bagasinya sangat longgar sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Kemudian di sini sudah ada toolkit dan juga untuk dongkraknya ada di sebelah kanan. Untuk toolkitnya ini nanti tinggal ditempel di sebelah kanan, sangat rapi. Kemudian di bawahnya terdapat laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu dan juga barang bawaan tambahan. Sangat fungsional sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya. Dari bagian bagasi sekarang kita menuju ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita buka tuas kap mesinnya. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah, di sini untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Xpander tipe Sport ini sama seperti Xpander tipe lainnya, menggunakan mesin berkode 4A91. Mesin ini berkapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi MyEffect dan juga sudah di OHC dengan 16 katup. Nah, untuk bagian kap mesinnya bisa kita lihat sudah dilengkapi dengan peredam. Mesin ini mampu menghasilkan max power hingga di angka 105 PS atau setara dengan 77 kW pada 6000 rpm, dan torsinya mencapai di angka 141 Nm pada rpm 4000. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan juga EBD. Selain itu, untuk yang tipe sport ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman brake assist. Lalu, tidak kalah menarik, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur active stability dan juga traction control, sehingga menjaga mobil tetap stabil ketika melaju dalam kecepatan tinggi. Nah, untuk fitur keamanan lainnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, sehingga jika terjebak di kemacetan dalam kondisi tanjakan, kita tidak perlu khawatir karena saat stop and go, mobil ini ditahan 3-5 detik oleh sistem. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai review mobil Mitsubishi Xpander tipe sport manual warna grey terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak setelah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat.
Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.